sebenarnya semua guru tuh favorit sih, baik-baik. Cuman yang ada poin plusnya tuh kalau aku tuh Pak Teguh. Kalau kamu? Aku juga Pak Teguh sih. Kalau aku juga Pak Teguh sih. Pak Teguh pastinya ya kan. Jadi Soalnya asik gitu. nggak asik, orang itu kocak, pasti ada banget bercandaannya dia yang baru-baru gitu. Gak ngebosenin. Ya receh juga orangnya, jadi seru. Nggak pelit ngasih nilai itu, poin plusnya juga. Guru favorit di Semantas, kalau aku sih Bu Pipi, soalnya Bu Pipi bikin aku semangat belajar kimia sampai kelas 12, meskipun kelas 12 aku nggak diajar sama Bu Pipi. Kalau Fadia? Kalau aku Bu Nindi sih, karena Bu Nindi itu orangnya santai, terus nggak yang terlalu ngejar banget tugas sih, dan cara ngajarnya juga oke. Favorit aku Pak TJ sama Pak Made. Soalnya Pak Made itu pinter banget, gambarnya terus keren-keren, cakep. Kalau aku Bu Endang sama Pak TJ. Kalau Bu Endang baik banget. Kalau Pak TJ ini kalau ngasih nilai itu, wih, gampang deh pokoknya. Kalau aku sih Pak Teguh ya, soalnya kalau di kelas itu mesti bikin anak-anak itu ketawa gitu, kayak nggak garing gitu kalau di kelas. Kalau aku sama sih Pak Teguh sama Bu Nindi. Dulu aku waktu kelas 10 pernah diajarin sama Bu Nindi. Orangnya humble, asik banget. Terus kalau Pak Teguh tuh ya emang sih kadang-kadang bikin tegang, tapi dia juga seimbang sama jokesnya gitu loh. Ya walaupun nggak lucu-lucu banget, tapi ya agak ada lucunya lah. Kalau aku Bu Nindi, karena cara ngajarnya enak, terus asik, terus orangnya juga pengertian ke murid. Jadi guru favorit saya di Semantas ialah Pak Teguh Juwana. Karena saya menyukai guru itu karena dia tahu kapan waktunya untuk tegas, kapan waktunya untuk bercanda. Jadi humble buat ke siswa-siswanya. Guru favorit saya di Semantas adalah Pak Dani, karena beliau kalau mengajarkan penjelasannya sangat jelas dan juga murah nilai. Guru favorit saya di Semantas saya adalah Mem Vivit, karena beliau orangnya friendly dan baik kepada siswa. Kalau saya jelas Bu Amelia, karena wali kelas pertama saya. Kalau guru favorit saya di Semantas adalah Bu Untari, karena beliau orangnya sabar dan tidak pernah marah-marah kepada siswa-siswa yang agak manggil di kelas. Kalau guru favorit kita ada. Ayo barengan ayo. 1, 2, 3. Pak Rino Haryono. Guru favorit saya di Semantas itu Bu Aini, soalnya meskipun ngajar fisika, ngajarnya tetap nyambung dan saya bisa paham. Guru favorit saya adalah Bapak Made, karena orangnya seru meski tugasnya rada ngeselin. Guru favorit saya yaitu Bu Pipi, karena meskipun tampangnya agak sedikit killer, tapi gampang untuk masuk materinya, terutama ini materi kimia. Kalau guru favorit aku Pak Hari, karena orangnya itu kayak mau jelasin sampai benar-benar muridnya itu bisa paham. Guru favorit kita itu Bu Restu. Dan alasannya, soalnya Bu Restu tuh orangnya sangat perhatian dan baik ke kita. Terus mungkin ada yang mau nambahin lagi? Udah seperti itu aja sih. Kalau kita berdua, Bu Pipi sama Pak Fauzi. Jelas, soalnya paling enak ngajarnya, paling baik pokoknya, bener gak? Ya, kayak di kelas itu bisa membuat suasana itu jadi nyaman, semua jadi ada interaktif lah di kelas kita semua. Jadi suasana kelas jadi lebih hidup. Terus kalau dari sisi nilai pun dua guru itu cukup baik banget dan juga guru terbaik di Semantas menurut kita berdua ya itu sih. Itu Bu Pipi sama Pak Fauzi. Kalau guru favorit aku itu Bu Kris, karena kalau ngajar itu benar-benar detail banget dan bikin aku paham. Tapi nggak tahu ya teman-teman yang lain. Dan juga kalau Bu Kris emang sudah suka sama muridnya itu bikin kalau nambahin nilai itu nggak pelit-pelit. Kalau kamu apa? Terus kalau aku guru favoritku itu Pak Made, karena dia ngajarnya santai terus enak juga. Karena aku beda dasarnya suka gambar juga kan, jadi enjoy gitu di mata pelajarannya beliau. Pak Wandi sih. Iya, Pak Wandi, bener. Alasannya soalnya Pak Wandi itu ngajarnya gampang dimengerti, bener. Terus gitu gampang ngasih keringanan juga, jadi kelasnya tuh kayak nggak serius tapi tetap masuk gitu. Terus nggak pelit nilai ya kan? Ya, Nggak pelit nilai, pokoknya kita ngerjain itu nilainya pasti bagus. Terus soal-soalnya juga nggak susah. Ya betul. Kita waktu itu lagi jam kos, nah terus kita tuh kayak ngide mau sepedaan, akhirnya kita ambil sepedaan gitu. Sepeda ontelan. Iya terus ngide mau ini muter-muter. Habis itu
jatuh di kantin itu lah. Iya, yang jatuh di kantin gara-gara diberhentiin gitu sama anak-anak, terus akhirnya malah jatuh, terus akhirnya heboh gitu. Kakinya melengsing. Sebenarnya banyak kok kita tuh konyol, cuman itu sih kayaknya salah. Iya, saya itu malu juga sih. Jadi itu lebih dikenang kayaknya. Konyol ini sebenarnya menegangkan ya. Jadi pas itu kita lagi ada proker OSIS di aula dan tiba-tiba ada gempa bumi. Jadi kita satu aula turun ke bawah ke lapangan dan kita lagi kebingungan. Terus kita cek-cek media sosial, ternyata benar ada gempa dan untungnya nggak kenapa-napa. Kalau Fadia? Nggak ada sih, sama waktu proker juga. Kalau aku hal terkonyolku tuh pernah lah pas lagi event OSIS, terus aku kesel kan. Terus akhirnya aku misuh bentar. Terus ternyata belakangku Pak TJ atau Pak Teguh. Jadi langsung di bos gitu. Aku nggak ada sih, aku anaknya kalem soalnya sama sekolah di sini. Bong. Kalau kita sih pernah lihat Ervinda nginjek tai kucing. Nginjek tai kucing. Hal terkonyol yang pernah saya lakukan ialah tidur di genteng. Teman-teman bagaimana? Hal terkonyol saya di Semantas yaitu pernah duduk di atas genteng. Kalau hal terkonyol yang saya alami di Semantas adalah waktu itu saya ulang tahun dan saya digendong sama banyak orang lalu saya disiram bareng-bareng. Ya, hal terkonyol yang pernah saya lakukan yaitu solo pelajaran bersama teman-teman satu kelas sehingga kelasnya kosong. Hal yang pernah saya lakukan terkonyol yang pernah saya lakukan di Semantas adalah mengeprank guru waktu jam ulangan. Kalau dari aku hal terkonyol itu pada Kosdik tahun lalu. Jadi aku itu mau nge-surprise ketua OSISku, tapi ngajak kompromi ketua proker. Tapi ketua prokernya juga kena. Itu paling konyol sih itu. Lanjut. Kalau aku sih gak ada ya. Hidupku selalu serius soalnya. Kalau hal terkonyol dalam hidupku, di hari-hariku selalu dipenuhi dengan hal kekonyolan, tapi aku gak bisa mengatakan itu. Hal terkonyol, pas itu pernah sebelum Jumatan ngejar mie ayamnya Bang Jack, lari dan malah kepleset sampai jatuh dilihatin orang-orang. Kita berdua pernah lewat di lapangan dan kita dada-dada begini dan ujung-ujungnya dikeploin kakak kelas dan kita nggak sadar kalau itu ada kakak kelas. Kalau hal terkonyol yang pernah aku lakuin itu pernah tersandung waktu ada kegiatan Semantas berbagi dan itu ada 5 ekskul di situ dan aku bisa terjatuh di situ di depan mereka semua. Terkonyol yang pernah kita lakukan adalah kabur ke GM. Itu kayak kita tahu ikut GM waktu lagi sekolah aja. Dia lagi bebas sih, jadi kayak gak ada pelajaran gitu. Terus akhirnya kita kabur. Soalnya udah panas banget soalnya di sekolah waktu itu. Terus kita juga gabut, gak ngapa-ngapain. Akhirnya kita ke GM. Terus itu gak ada yang tahu. Udah di tapi untungnya kita gak kena. Kalau aku sih waktu proker SC, aku nyanyi-nyanyi di Rakato dan itu konyol banget sih. Terus Billy juga ikut nyanyi dan suaranya jomplek sumpah. Tapi itu jujur seru banget sih, kita kayak nyanyi-nyanyi bareng. Terus kita have fun lah intinya, sama-sama senang meskipun terlihat konyol, tapi itu satu hal yang sangat memorable sampai di tahun-tahunnya akan datang buat kita. Iya, intinya suaranya Billy jelek. Iya, ya udah. Kalau aku itu dulu pernah kelas 11 itu aku kan nggak tahu, aku jalan di tengah lapangan terus kakak itu ngeliatin aku terus tepuk tangan gitu, aku malu banget guys. Terus kalau aku waktu pertama kali masuk itu kan udah ulangan gitu kan, cuma kan gantian. Nah itu tuh aku salah kostum, jadi harusnya tuh aku pakai baju warna hijau tapi aku pakai baju putih biru. Udah sih. Ini aku kalau pengalaman terkonyol tuh aku punya ya. Jadi baru-baru ini aku itu ada pengalaman di mana aku waktu lagi di kantin, aku kantin sendirian, terus lagi beli katsu nih. Terus abis itu aku kan belum makan dari pagi. Nah, gara-gara kelamaan nunggu katsunya, aku pingsan terus aku digotong sama 2 adik kelas cowok. Terus diliatin kayak pingsan gitu. Terus iya, nggak ada temanku yang tahu, dia juga nggak tahu. Terus sampai akhirnya aku dibawa ke UKS, aku sendirian. Ya, itu paling konyol. Apa ya konyol? Gitu aja. Terganteng ini. Angkatan kita lumayan ganteng-ganteng kok. Angkatan kita. Pacaran enggak?
Iya. Fonda nggak mungkin sih, kalian nggak mungkin nggak kenal Fonda. Soalnya dia bening, iya, tinggi, iya. Anak FKI, alim. Terus Alim tapi juga nggak terlalu. iya sih, sebenarnya 50-50 ya. Iya. Terus ada Seno, ada. tuh IPA 3 ya. IPA 3. Banyak kok kalian nyobain satu-satu disamperin kayak tiap kelas pasti ada sih angkatan kita sih. Lumayan jos. Fadia dulu deh. Kalau aku Seno, IPA 6. Kalau aku Hilal Syarul, IPA 3. Sekelas sama Seno. Aku Seno. Aku siapa ya? MJ deh boleh tuh. IPA 1. Sama IPA berapa? IPA 3. Icul. Iya sih Icul juga lumayan nggak ganteng banget tapi lumayan. Tapi nggak ganteng. Iya. Tapi lumayan. Iya. Cowok terganteng di angkatan kita ialah Raka Afifi 12 IPA 4. Kalau cowok terganteng kita sepakat lagi. Ada, ayo barengan ya. 1, 2, 3. Kresna Agung Prakoso. Angkatan di angkatan kita adalah 1, 2, 3. Michael. Cowok terganteng di angkatan menurut kita mulai dari Pina deh. Menurut aku Ardan IPA 6. Menurut aku Bondan IPA 6. Kalau menurut aku sih dari 12 IPA 3, nama depannya M ya. Kalau menurut aku Arya IPA 6. ada lah pokoknya. Ada lah ya. Cowok terganteng Ada 2 sih kalau Ada menurut dua, saya ada dua. sih. Pertama itu Kresna. dan kedua Vindra. Itu ganteng kayak Justin Bieber. Ya. Nggak ada yang bisa kalahin dia di angkatan. Parah. Tingkahnya selalu membuat kita bahagia. Betul. Kalau tergantung di angkatan menurut aku tuh lanjutannya nggak tahu deh terserah kalian. Kalau aku tuh H dari paling Siapa dulu nih? kamu dulu deh. Kalau menurutku ya di angkatan itu yang paling ganteng itu inisial S di kelas 12 IPA 12 kelasku. Oh. Ya, yang tahu aja. Aku nurut sebelahku aja deh. Sebelah. Ya, itu. Gak usah ditanya dong. Kok nanya? Ini depan kamera ini apa? Ini cantik. Gak apa pede. Ya kalau menurut kita ya kita sih. Iya harus pede banget. Siapa sih yang gak kenal kita? Sekarang ya 1, 2, 3. Afina 12 IPA 6. Namanya Crazy di IPA 5. Kalau aku ada tuh namanya Caca IPA 3. Siapa itu? Siapa itu? Michelle. Cewek tercantik di angkatan kita ialah Hoti. Langsung ya, kalau buat cewek tercantik itu ada 1, 2, 3. Alvindra Nova. Cewek tercantik di angkatan kita adalah semua cewek cantik. Menurut kita sih ya kita. Cewek tercantik di angkatan itu cewekku pokoknya. Ya, cewekku sih. Ya udah. Pilih gak punya cewek. Tapi gak punya cewek. Iya, Ya, sia-sia. punya cewekku tapi kalian gak usah tahu gitu. Gak ada. Menurut aku dia cantik banget guys. Ya kalau menurut aku Dina berarti. Kita sama-sama cantik soalnya kita cewek guys. Kalian juga cantik kan? Betul. Aku dulu ya, di sebelahku. Sebelahku juga. Iya. Sama ayang-ayangnya mungkin. Oh iya. Pengalamannya Karena sih. ketemu Pengalaman kalau kita lagi bareng-bareng itu semua pasti indah. Ngantin bareng udah lagi Kenangannya semua. juga banyak, seru-seruan sama anak kelas. Sholat bareng tidur. Iya kan sholat. Tidur di musola sih sampai masalah Itu nyaman banget sih. Kayaknya tuh bakal dikangenin kalau kita nanti udah lulus. Iya. Kalau aku sih waktu neribun ya, karena itu aku bener-bener kayak habis neribun, belum pernah neribun satu sekolah full di DBL, terus ngangkat koreo. Seru banget sih itu. Kalau aku sih Chan Class habis event MPLS dan itu seru banget, kita sama adik-adik kelas bareng-bareng ngelilingin lapangan buat nyanyiin anthem dan nyanyi-nyanyian koor lainnya. Aku waktu take video buat Kubdok itu yang di sekolah terus keluar sekolah tuh pokoknya seru-seru. Aku
Biasa aja sih, nggak ada. Semua seru, maksudnya semua seru. Biasa aja, nggak ada teriak. Semuanya indah. Anjay. Bang, kalau nggak ada mapelnya Bu Aude sih itu indah banget. Ya sama. Pengalaman saya pribadi di Semantas, jadi saya mendapat teman-teman baru, keluarga baru, dan banyak kenangan indah yang sudah saya dapatkan dengan teman-teman saya di SMA ini, baik dari teman seangkatan maupun dari adik kelas dan kakak kelas juga. Teman-teman yang lain. Pengalaman terindah saya selama di Semantas yaitu pernah mandi hujan bareng teman-teman waktu bersih-bersih. Pengalaman terindah saya di Semantas adalah di Semantas saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, terlebih lagi pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman untuk berinteraksi sosial bersama masyarakat luar. Pengalaman terindah bersama teman-teman, udah itu saja. Pengalaman terindah saya waktu Semantas adalah waktu saya ulang tahun dan saya diciprati tepung-tepung oleh teman-teman dan sampai HP saya rusak. Sekian, terima kasih. Kalau dari aku sendiri pengalaman terindah itu dimana aku bisa kerja bareng sama adik-adikku, sama kakak kelasku di OSIS, terus bisa di adik kelasku, terus ya kerja bareng sama anak-anak lah, merasain keluarga yang kedua. Dari kamu gimana? Aku pengalaman terindah nggak ada, soalnya Semantas suram. Kalau menurutku pengalaman terindah saat aku tidur di kelas, terus aku mimpi dan itu saya merasakan mimpi yang indah. Mimpi basah. Pengalaman terindah di Semantas kita adalah dapat membuat program gabungan dengan ekskul yang lain. Banyak nggak sih, tapi salah satunya aja kali ya. Menurut Sasa? Waktu lagi jam kos, terus kita berlima, kumpul-kumpul, seru-seru, itu indah sih menurut aku. Soalnya nggak bisa diulang lagi juga kan. Pas kuliah tuh udah nggak bisa lagi kumpul-kumpul kayak gini, kan udah bisa. Iya sih. Ya, gitu. Jadi gitu sih menurut kita. Ya. Hal terindah di Semantas itu Sertija Posis. Itu indah banget. Kalau menurutku sih hal terindah di Semantas ya persamaan kita di OSIS sih. Kayak jujur aku bersyukur banget aku ikut OSIS selama kita 2 tahun bareng-bareng maupun susah dan seneng. Itu menurutku hal yang terindah dan benar-benar akan aku kenang selama-lamanya lah. Itu benar-benar memorable dalam hidupku. Kalau aku itu semenjak masuk OSIS, aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya dan juga aku bisa lebih percaya diri karena kalau join OSIS itu banyak benefit yang dapat dari kita pribadi. Kalau aku juga sama, aku aktif di organisasi sama ekstrakurikuler, maka dari itu aku jadi pribadi anak yang lebih aktif, terus lebih punya banyak relasi gitu lah. Pengalaman terindah di Semantas aku sih karena join OSIS ya, karena di OSIS itu kayak semua tuh ya ada susahnya tapi kayak mostly seneng, terus susah seneng bareng, terus kayak udah kekeluargaan banget pokoknya. Apalagi aku online ya, banyak online-nya, jadi karena aku join OSIS jadi banyak seru-serunya. Ya kalau menurutku sih sama ya, karena join OSIS. Karena kalau misalkan nggak join OSIS kayak aku nggak punya banyak teman juga, jadi kayak masa SMA aku tuh bakalan flat gitu ya. Walaupun join OSIS itu banyak tekanannya juga, tapi banyak yang seru. Intinya join OSIS guys. Ya,